Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi ini saya akan memberikan beberapa informasi atau kita akan membahas tentang bagaimanakah dulu yang namanya kota Philadelphia, yaitu kota yang ada di sebagian Amerika Serikat, di Kensington, juga di Philadelphia. Inilah tempat di mana awal mulanya kemerdekaan Amerika Serikat diproklamasikan atau dikumandangkan hari kemerdekaan atau terjadinya kemerdekaan. Dan di sini saya akan membahas tentang bagaimanakah perubahan kota Philadelphia yang dulu itu ramai, ingar-bingar, perekonomian jalan, kotanya bagus, indah, dan banyak orang berdatangan di situ, seperti kota-kota di Jakarta yang ramai sekarang ini ya, seperti di Sudirman atau di Tamrin. Jadi kota Philadelphia dulu sangat begitu indah, dan banyak orang lalu lalang, lari pagi, hidupnya teratur, disiplin, banyak aura positif yang kelihatan di kota itu. Namun demikian, hari ini adalah hari perubahan yang sangat total sekali ya. Berubah total 180 derajat. Yang dulu Philadelphia terkenal dengan kota yang ramai, indah, rapi, dan banyak orang berkeinginan datang tertarik untuk hidup di daerah tersebut. Namun demikian sekarang berubah total, banyak gelandangan-gelandangan yang ada di situ, bahkan banyak perampok-perampok, pencuri-pencuri, sehingga mereka orang yang melakukan usaha-usahawan di situ, buka toko, buka supermarket, itu banyak dicuri, dirampok-rampok oleh mereka, orang-orang yang overdosis orang. Jadi banyak mereka yang kecanduan obat-obat terlarang, heroin, fentanyl, terang, dan obat-obat terlarang lainnya. Jadi mereka karena selalu kecanduan dan tidak bisa diatur, tidak bisa diurus pemerintah, akhirnya menyebabkan kota itu menjadi kota hantu atau kota zombie, kota di mana manusia hidup bagaikan mayat yang berjalan, di mana mereka tidak bisa mengenali satu sama lain, mereka tidak bisa. Oke, marilah langsung kita tonton videonya, bagaimana perubahan 180 derajat, yang mana banyak mereka gelandangan-gelandangan, tidur di pinggir jalan, tidur siang malam, tidak pakai aturan, kadang 2 hari 3 hari tidur terus. Itulah akibatnya overdosis, akibatnya kecanduan obat terlarang yang tidak bisa dimaafkan lagi, yang tidak bisa dipelihara lagi oleh pemerintah, akhirnya dibiarkan gitu saja. 1,5 juta, menjadikannya kota terbesar ke-6 di negara ini dan terbesar kedua di pantai timur. Saya cenderung lebih suka membandingkan kota-kota berdasarkan populasi metro mereka, dan Philadelphia memiliki populasi metro lebih dari 6,2 juta, menjadikannya metro terbesar ke-8 di negara ini, berada di antara Washington DC dan ini. Philadelphia memiliki populasi kota yang tepat lebih dari 1,5 juta, menjadikannya kota terbesar ke-6 di negara ini dan terbesar kedua di pantai timur. Saya cenderung lebih suka membandingkan kota-kota berdasarkan populasi metro mereka, dan Philadelphia memiliki populasi metro lebih dari 6,2 juta, menjadikannya metro terbesar ke-8 di negara ini, berada di antara Washington DC dan Miami. Beberapa perusahaan paling terkenal yang berkantor pusat di Metro Philly termasuk Comcast, Aramark, Vanguard, Wawa, Five Below, Anthropology, dan perusahaan induknya Urban Outfitter. Ada lebih dari 30 perguruan tinggi dan universitas di Metro Philadelphia. Beberapa yang paling terkenal adalah Villanova, St. Joseph's, Temple, Drexel, dan sekolah Ivy League Philly, University of Pennsylvania. Sebut saja saya dangkal, tetapi ketika berbicara tentang kota, saya pikir penampilan itu penting. Philadelphia adalah salah satu kota paling menakjubkan di benua itu. Cakrawalanya adalah cakrawala favorit ketiga saya di negara ini, hanya di belakang New York dan Chicago. Jika Anda menghitung tinggi rata-rata dari 5 gedung tertingginya, itu juga merupakan cakrawala tertinggi ketiga di negara ini, jauh di bawah Chicago, tetapi lebih tinggi dari Los Angeles. Sesuatu yang membuat fakta itu lebih mengesankan adalah bahwa Philadelphia relatif terlambat dalam permainan gedung pencakar langit untuk kota seukurannya. Alasannya adalah karena ada kesepakatan bahwa tidak ada bangunan yang boleh dibangun lebih tinggi dari bagian atas topi William Penn di atas balai kota Philadelphia. Misalnya, gambar ikonik dari Rocky gedung tertinggi di negara ini di luar New York dan Chicago. Lobi gedung itu sendiri sangat mengesankan
dan memiliki apa yang disebut Universal Sphere, yang merupakan teater kubah 360 derajat, yang memutar video gratis berdurasi 15 menit yang dibuat oleh Steven Spielberg. Meskipun bukan lagi gedung tertinggi di kota itu, gedung favorit saya di Philly adalah Balai Kota Philadelphia. Ini lebih besar dari gedung ibu kota AS dan merupakan gedung kota terbesar di dunia. Bagian luar balai kota dirancang dengan gaya Kekaisaran Prancis kedua yang indah dan pahatan dipahat di seluruh bagian luar gedung. Namun, pahatan yang paling terkenal adalah patung William Penn raksasa di puncak gedung. Patung seberat 53.000 pon itu adalah patung tertinggi di puncak. Jadi guys, ini video ini hanyalah untuk memberikan edukasi kepada para generasi penerus ya. Jadikanlah ini suatu pelajaran, jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang tidak benar dan hal-hal yang negatif di dunia ini. Ada Broad Street Ministry yang membuka pintu bagi siapapun yang butuh mandi, makan siang, atau sekadar didengarkan. Namun, semua ini belum cukup. Sistem ini bekerja keras, tapi menghadapi tantangan besar. Anggaran terbatas, birokrasi lambat, dan stigma sosial yang mengakar. Banyak yang tak bisa masuk shelter karena mereka membawa hewan peliharaan. Ada yang ditolak karena masalah kesehatan mental yang tak tertangani. Dan ada pula yang tak memenuhi kriteria tunawisma kronis, sehingga tak masuk prioritas. Ketika bantuan bergantung pada syarat dan kategori, maka banyak yang tergelincir di antara celah-celah sistem. Di atas kertas, bantuan tersedia, tapi di dunia nyata, tidak semua yang butuh bisa menjangkaunya. Dan sementara proses menunggu bantuan berlangsung, hidup di jalan terus berjalan, tanpa jeda, tanpa jaminan, tanpa rumah. Di sudut utara kota Philadelphia, ada sebuah lingkungan bernama Kensington. Di sana, krisis tunawisma bertemu langsung dengan krisis yang lebih gelap, epidemi opioid. Orang-orang menyebutnya sebagai Ground Zero, krisis narkotika di Amerika. Di trotoarnya, jarum suntik berserakan seperti daun gugur. Di lorong-lorongnya, tubuh-tubuh membungkuk, tersesat di antara rasa sakit dan euforia sementara. Di antara mereka, banyak yang tidak hanya kehilangan rumah, tapi juga kehilangan kendali atas tubuh dan pikirannya. Ketergantungan opioid seringkali dimulai dari tempat yang tidak disangka. Resep penghilang rasa sakit, cedera kerja, atau trauma masa lalu. Tapi begitu masuk dalam lingkaran itu, sangat sedikit yang bisa keluar tanpa bantuan. Sayangnya, bantuan itu jarang datang tepat waktu. Sistem kesehatan mental di kota ini, seperti banyak tempat lain, kekurangan tenaga, kekurangan dana, dan penuh dengan daftar tunggu. Banyak tunawisma yang mengidap gangguan jiwa, skizofrenia, PTSD, bipolar, depresi berat, tapi tanpa alamat tetap, tanpa asuransi, dan tanpa dokumen identitas, mereka tak bisa mengakses terapi atau pengobatan. Akibatnya, banyak yang dibiarkan mengembara dengan luka batin yang tak pernah sembuh. Dan disitulah obat-obatan jalanan menawarkan pelarian singkat, meski dengan harga yang mahal. Ketergantungan narkotika dan gangguan jiwa bukan penyebab tunggal dari tunawisma, tapi keduanya memperumit keadaan, mengikat orang dalam siklus yang makin sulit diputus.
Dan ketika seseorang kehilangan kendali atas pikirannya, masyarakat seringkali mundur. Stigma mengambil alih simpati. Kita lebih cepat menghakimi daripada memahami. Tapi mari kita jujur, tidak ada satupun dari mereka yang ingin hidup seperti ini. Tidak ada anak kecil yang bermimpi menjadi pecandu. Tidak ada remaja yang bercita-cita tidur di trotoar. Mereka adalah korban dari sistem yang gagal menangkap mereka saat jatuh. Dalam krisis ini, yang dibutuhkan bukan hanya tenda atau makanan, tapi juga akses ke rehabilitasi, dukungan psikologis, dan yang paling penting, kesempatan untuk sembuh. Karena setiap orang berhak pulih, dan setiap luka, bahkan yang tak terlihat, berhak ditangani dengan kasih dan hormat. Di tengah gelapnya krisis tunawisma di Philadelphia, masih ada cahaya, meski kecil, tapi tak padam. Karena kota ini bukan hanya tempat di mana orang kehilangan harapan, tapi juga tempat di mana harapan mulai dibangun kembali, pelan-pelan. Salah satu terobosan besar datang dari prinsip sederhana namun revolusioner. Housing first. Pendekatan ini tidak menunggu seseorang pulih untuk diberi tempat tinggal, tapi justru memberikan tempat tinggal lebih dulu. Karena rumah adalah fondasi dari pemulihan. Organisasi seperti Project Home, Pathways to Housing Park, dan Valley Youth House telah membuktikan bahwa ketika seseorang diberi tempat yang stabil, mereka lebih mampu mengatasi kecanduan, mengakses perawatan, dan mencari pekerjaan. Di lingkungan seperti Francis House of PAC, mantan tunawisma kini hidup dalam apartemen mungil mereka sendiri. Mereka memiliki kunci, pintu, nama di kotak surat, dan dengan itu, datang kembali martabat. Selain perumahan, muncul pula inovasi sosial. Seperti Broad Street Ministry yang tidak hanya membagikan makanan, tapi juga menciptakan ruang di mana orang dipanggil dengan nama mereka. Di sana, hubungan dibangun, kepercayaan ditanam. Layanan mobile klinik menjangkau mereka yang tak bisa datang ke rumah sakit, membawa dokter, perawat, dan konselor ke trotoar-trotoar kota. Ada pula program pelatihan kerja, usaha mikro milik mantan tunawisma, dan model komunitas transisi yang menekankan kolaborasi, bukan sekadar pemberian. Dan mungkin yang paling kuat adalah cerita-cerita pemulihan. Tapi yang mereka butuhkan bukanlah rasa kasihan. Yang mereka butuhkan adalah kesempatan. Karena di balik setiap tenda, ada seseorang yang menunggu untuk diangkat. Di balik setiap kisah kelam, ada potensi babak baru yang lebih terang. Dan di kota yang dulu menjadi tempat lahirnya kemerdekaan, mungkin inilah saatnya Philadelphia kembali menjadi tempat lahirnya harapan. Bukan hanya bagi bangsa, tapi bagi setiap manusia, terutama yang paling terlupakan. Di sepanjang jalan-jalan Philadelphia, dari pusat kota hingga sudut-sudut tersembunyi Kensington, ada ribuan kisah yang berjalan tanpa sorotan. Mereka tidak tampil di berita utama, tidak menjadi trending, tapi mereka nyata. Dan mereka adalah bagian dari kita. Tunawisma bukan hanya soal kehilangan tempat tinggal. Ia adalah cermin retak dari sistem kita. Cermin yang menunjukkan betapa mudahnya seseorang jatuh, dan betapa sulitnya untuk bangkit kembali. Kita mungkin bertanya, mengapa mereka tidak bekerja saja? Atau, bukankah sudah ada bantuan? Tapi pertanyaan yang lebih jujur adalah, bagaimana kita bisa hidup nyaman, sementara begitu banyak yang tidur di trotoar? Mungkin mereka yang di jalanan bukan sekadar orang lain. Mereka bisa jadi adalah kita, atau seseorang yang kita kenal, yang satu hari mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, ditinggal pasangan, atau jatuh dalam depresi. Karena dalam hidup, jarak antara rumah dan tidak punya rumah seringkali hanya satu musibah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mulai dengan melihat mereka bukan sebagai gangguan, bukan sebagai masalah yang harus disingkirkan, tapi sebagai manusia dengan luka, harapan, dan hak yang sama.
Kita bisa mendukung kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial. Kita bisa memilih untuk peduli, meski dalam bentuk kecil, menyapa, memberi waktu, atau bahkan sekadar tidak menghakimi. Karena perubahan besar selalu berakar dari keberanian kecil. Keberanian untuk peduli. Di kota ini, rumah-rumah berdiri kokoh. Gedung-gedung menjulang tinggi. Tapi sesungguhnya, kekuatan sebuah kota diukur bukan dari tinggi bangunannya, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan mereka yang paling rapuh. Dan mungkin, saat kita benar-benar memahami apa arti rumah, kita akan sadar, rumah bukan hanya tempat untuk tinggal, tapi tempat di mana seseorang merasa layak untuk hidup. Jadi kita jangan niru kalau kita tidak ingin hidup kita itu hancur, menjadi ODGJ, menjadi gelandangan di jalan-jalan seperti itu. Jangan sampai ya. Ada Broad Street Ministry yang membuka pintu bagi siapapun yang butuh mandi, makan siang, atau sekadar didengarkan. Namun, semua ini belum cukup. Sistem ini bekerja keras, tapi menghadapi tantangan besar. Anggaran terbatas, birokrasi lambat, dan stigma sosial yang mengakar. Banyak yang tak bisa masuk shelter karena mereka membawa hewan peliharaan. Ada yang ditolak karena masalah kesehatan mental yang tak tertangani. Dan ada pula yang tak memenuhi